Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 kelas B, Program Magister Manajemen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dengan bangga mempersembahkan video penerapan etika bisnis di Indonesia, studi komparatif dengan negara Amerika Serikat. Topik yang akan kami angkat adalah terkait kebocoran data pelanggan yang terjadi di Tokopedia. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah Etika Bisnis dan Komunikasi tahun ajaran 2022-2023 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Eti Nurwati, MBA. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 2 kelas B yang terdiri dari Anissa Nurwulandari, Siti Tunsia, Hilya Rihana, dan Jelita Puspita Wiyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurwulandari, mahasiswa Magister Manajemen UPN Veteran Jakarta tahun angkatan 2022. Saat ini saya bekerja sebagai ASN di salah satu instansi pemerintah pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bela negara. Perkenalkan, saya Siti Tunsia. Saya bekerja pada lembaga pemerintahan non-kementerian. Saya adalah analis kebijakan yang kesehariannya membantu pimpinan dalam merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi. Salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hilya Rihana. Saya merupakan mahasiswi UPN Veteran Jakarta tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jelita Puspita Wiyana. Saya merupakan mahasiswi program studi Magister Manajemen UPN Veteran Jakarta tahun 2022. Di zaman digital seperti ini, Big Data sangatlah penting terutama untuk menganalisis pola perilaku masyarakat dalam bertransaksi secara online. Namun, Big Data juga dapat menjadi ancaman besar apabila terjadi kebocoran data pelanggan akibat peretasan seperti yang pernah terjadi pada Tokopedia. Pusat Operasi Keamanan Cyber Nasional BSSN mencatat adanya peningkatan serangan cyber ke Indonesia hingga 5 kali lipat dari tahun 2019. Sepanjang periode Januari hingga Agustus 2020, terdapat 190 juta serangan cyber termasuk kebocoran data pada Tokopedia. Pada tahun 2020 lalu, Tokopedia mengalami peretasan yang mengakibatkan terjadinya kebocoran data. Sebanyak 91 juta data pengguna Tokopedia berupa alamat email, nama, dan kata sandi yang berhasil diretas diperjualbelikan oleh hacker di dark web seharga $5.000 atau setara dengan 74,5 juta rupiah. Perusahaan keamanan siber Surfshark memberikan definisi terkait dengan kebocoran data sebagai sebuah insiden saat sebuah akun digital yang dapat berupa alamat email, kata sandi, dan sebagainya dapat diakses, disalin, dicuri, dan dipergunakan secara ilegal oleh pihak lain yang melakukan peretasan terhadap data tersebut. Berdasarkan laporan yang dihimpun Surfshark, terdapat 43,19 juta akun di dunia yang mengalami kebocoran data pada kuartal 1 tahun 2023. Amerika Serikat sendiri berada di urutan kedua sebagai negara yang paling banyak mengalami kebocoran data, yaitu sebanyak 5,2 juta pelanggaran. Berikut adalah beberapa kasus kebocoran data terbesar yang pernah terjadi di Amerika Serikat, di mana Facebook menjadi salah satu perusahaan yang pernah mengalami kebocoran data pelanggan hingga 540 juta akun. Dan ini menjelaskan file yang membuat 91 juta data pengguna Tokopedia itu disimpan di server Amerika Serikat dan butuh VPN dan dengan alamat IP untuk bisa mengakses data tersebut.
Sebelumnya, kita sudah membahas tentang kasus kebocoran data di PT Tokopedia, dan selanjutnya saya akan membandingkan ataupun studi komparatif di Facebook yang berada di Amerika Serikat. Berikut videonya. Facebook yang merupakan platform sosial media yang memberi informasi gender, nama, alamat, usia, hobi, pekerjaan, status pernikahan, hingga alamat email, dan berbagai macam data. Dan secara tidak sadar mengumpulkan data lebih banyak dari para penggunanya dari yang kita pikirkan, dan data-data tersebut bocor untuk kepentingan hal-hal tertentu. Menjadi hal yang kerap terjadi di era serba internet ini, data pribadi milik lebih dari 533 juta pengguna Facebook dari 106 negara dilaporkan bocor di internet. Pengguna Facebook paling banyak berasal dari negara Mesir sebanyak 488 juta, Tunisia 39,5 juta jiwa, Italia 35,6 juta, dan Amerika Serikat 32,3 juta jiwa. Ini bukanlah kasus kebocoran data pertama yang dialami jejaring raksasa Mark Zuckerberg itu. Pada tahun 2016, ada 80 juta data pengguna FB yang dicuri oleh Cambridge Analytica. Cambridge Analytica menggunakan data pribadi puluhan juta pengguna Facebook dalam membangun profil untuk membidik para pemilih di pemilu Amerika Serikat 2016 yang dimenangkan oleh Trump. Kasus kebocoran data Cambridge Analytica yang terungkap setelah 2 tahun kemudian 2018 saat skandal Cambridge Analytica terungkap, Facebook berjanji akan menindak pencurian data massal dari platform. Pertama kali mengetahui bahwa Tokopedia mengalami kebocoran data tanggal 2 bulan Mei tahun 2020 ialah dengan mengonfirmasi peristiwa tersebut dengan cepat oleh perwakilan resmi dari Tokopedia, Nuraini Rozak. Tokopedia lalu menyampaikan dengan jelas bahwa informasi penting milik pengguna berhasil terlindungi dan menerapkan keamanan berlapis dengan menggunakan cara masuk OTP, one time password. Namun Nuraini tetap menganjurkan pengguna untuk mengganti password secara berkala. Nuraini menyampaikan bahwa Tokopedia selalu berupaya menjaga kerahasiaan data pengguna karena Tokopedia dibangun atas dasar bisnis kepercayaan dan keamanan data pengguna merupakan prioritas utama Tokopedia. Lalu setelahnya, CEO dari Tokopedia yang bernama William Tanuwijaya menuliskan surat terbuka kepada seluruh penggunanya lewat aplikasi Tokopedia. Lewat surat tersebut, William menjelaskan upaya yang dilakukan Tokopedia dalam menanggapi kebocoran data. Yang pertama, Tokopedia langsung melakukan proses investigasi untuk memastikan akun dan transaksi tetap terjaga. Yang kedua, Tokopedia bekerja sama dengan pemerintah, Kominfo, dan BSSN dalam melakukan investigasi serta memastikan keamanan dan perlindungan data pribadi pengguna Tokopedia. Ketiga, Tokopedia menunjuk institut independen kelas dunia yang bergerak di bidang keamanan cyber dalam membantu investigasi dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan data pengguna Tokopedia. Hal ini hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan besar yang ada di Amerika yang kita kenal dengan Facebook dengan CEO-nya bernama Zuckerberg. Usai terbelit skandal pencurian data pengguna oleh Cambridge Analytica, CEO Facebook Zuckerberg dan para petinggi Facebook dikabarkan memutuskan untuk menghentikan dukungan atas API tertentu seperti Instagram serta membatasi akses terhadap data pengguna dari API acara, grup halaman, serta halaman login pengguna. Sosial media besutan Zuckerberg tersebut bahkan dikabarkan mematikan dukungan untuk mencari pengguna berdasarkan alamat URL dan nama pengguna. Sistem pemulihan akun pengguna pun ditingkatkan usai ditemukannya upaya-upaya dari pihak tertentu untuk mencuri data para pengguna Facebook. Terkait API Facebook, berikut beberapa perubahan yang rencananya akan dilakukan oleh sosial media terbesar di seluruh dunia ini. API acara di kedepannya akan membutuhkan izin pengguna di masa mendatang. Para pengembang juga tidak akan bisa menampilkan daftar pengunjung atau tayangan ke lini masa acara. API Group akan membutuhkan persetujuan dari Facebook dan Administrator Group. Para pengembang tidak akan bisa menampilkan daftar atau nama dan foto-foto pihak terkait dengan suatu foto.
API halaman hanya akan diberikan kepada pengembang yang mengembangkan aplikasi dengan layanan yang berguna. Seluruh akses di masa depan juga akan membutuhkan persetujuan Facebook. Halaman login, pengguna fitur ini akan membutuhkan proses penilaian yang lebih ketat dan aplikasi juga tidak akan diizinkan mengambil informasi atau aktivitas pribadi pengguna. Cari berdasarkan nomor telepon dan surel tidak akan lagi berfungsi pada masa mendatang. Pemulihan akun kini tidak akan secara langsung menunjukkan identitas pengguna ketika seorang memasukkan alamat email atau nomor telepon mereka untuk menghindari pencurian data. Tahun 2008 memang Amerika Serikat telah mengenalkan Comprehensive National Cyber Security Initiative melalui Presiden George W. Bush. Namun, tidak sebagai undang-undang, melainkan hanya sebagai garis haluan dalam pengembangan kerangka keamanan cyber di Amerika Serikat. Selebihnya, peraturan perlindungan data pribadi di Amerika Serikat saat ini dikembangkan di negara masing-masing di sektor publik atau pemerintahan tertentu. Sistem perundang-undangan yang tidak terintegrasi dikhawatirkan memunculkan peraturan yang tumpang tindih dan gagal dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi keamanan data pengguna internet. Selain itu, Amerika Serikat juga belum memiliki lembaga khusus yang menangani perlindungan data pribadi. Isu-isu terkait dengan penggunaan data pribadi dihandle atau dipegang oleh Federal Trade Commission. Ketiadaan suatu payung hukum yang khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi tersebut banyak dikritik oleh praktisi, kemudian bahkan warga negara Amerika itu sendiri. Skandal Cambridge Analytica setidaknya telah menampar Amerika Serikat untuk segera membuat payung hukum mengenai perlindungan data pribadi. Urgensi yang sama juga disampaikan oleh para akademisi maupun aktivis. Setidaknya, Amerika Serikat harus mampu menggabungkan kekuatan hukum yang lebih kuat yang sudah dibentuk, sehingga Amerika Serikat memiliki payung hukum yang jelas, serta diharapkan dapat mengadopsi prinsip GDPR Uni Eropa yang menempatkan pemilik data sebagai penanggung jawab penuh atas data-data mereka di dunia maya. Hal ini tentu dapat mengurangi keleluasaan perusahaan berbasis internet, misalnya seperti Facebook, dalam mengakses data pribadi para penggunanya. Meski Amerika Serikat telah memiliki berbagai macam instrumen hukum terkait keamanan cyber, skandal Cambridge Analytica ini menunjukkan celah atau kelemahan Amerika Serikat dalam urusan perlindungan data pribadi. Hal ini telah menjadi satu agenda yang akan dilakukan oleh Kongres dan Senat Amerika Serikat, mengingat perlindungan data pribadi di Amerika Serikat belum terlihat perkembangan secara signifikan. Bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia sendiri saat ini secara aspek legal masih dalam proses penyusunan. Kebijakan mengenai pengaturan perlindungan data pribadi tidak seperti yang ada di Singapura ataupun Malaysia. Kendati demikian, di Indonesia sudah terdapat wacana pembentukan Undang-Undang Data Pribadi sejak tahun 2015. Terbukti dengan telah adanya naskah akademik atau rancangan undang-undang tersebut yang sudah bisa diunduh melalui situs resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional. Lebih lanjut, setelah pasca terjadi skandal Cambridge Analytica, di Indonesia terdapat pengaturan mengenai registrasi kartu handphone atau kartu SIM. Yang ini sudah diatur dalam rancangan undang-undang mengenai perlindungan data. Hingga saat ini, perlindungan hukum yang ada di Indonesia memang belum diatur. Namun demikian, beberapa konsep ataupun rancangan undang-undangnya sudah dapat kita lihat. Sehingga pada kesimpulan kali ini, ketika kita membandingkan keamanan data pribadi yang ada di Amerika Serikat maupun yang ada di Indonesia, kedua negara tersebut masih sama-sama belajar dalam mengatur mengenai perlindungan data. Meski Amerika Serikat adalah negara maju dan Indonesia adalah negara berkembang, nyatanya mengenai perlindungan data pribadi ini sama-sama belum diatur lebih detail.